Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ibu hari ini akan menceritakan kisah nyata kecelakaan di jalan raya, karena hari ini banyak kecelakaan. Dulu waktu itu anak saya ngamar di rumah sakit yang besar kelas 2 SMP. Pulangnya itu saya naik sepeda. Alhamdulillah suami saya itu, padahal suami saya baru setruk naik sepeda selamat. Malah saya yang terjadi kecelakaan, yaitu di jalan raya sekitar kalau mau ke arah Surabaya dan Nganjuk. Itu saya naik sepeda itu disenggol sepeda motor, bawa buah sawo sampai rontok, sampai hancur. Itu saya nyosop ke aspal di tengah-tengah jalan raya. Itu saya langsung bilang, ya Allah, terjadi kecelakaan itu. Saya sering terjadi kalau kita sedang berpapasan dengan kendaraan lain, situasinya sudah tidak memungkinkan, kita harus bagaimana, itu langsung menyebut asma Allah, ya Allah. Kalau seperti itu, insya Allah itu oleh Allah itu terjadi pun apapun tuh tidak begitu menyakitkan bagi keduanya, diberi selamat kedua-duanya. Itu kalau situasi yang sudah bagaimana itu langsung muni ya Allah, harus secepatnya bilang ya Allah. Dimanapun keadaan dan situasi seperti apapun, kalau kita berpapasan dengan kendaraan yang lain tidak bisa menghindarkan, itu langsung bilang ya Allah. Itu sampai saya terjatuh, sampai ternyata di belakang saya itu ada seorang ibu muda yang hamil, seorang ibu muda yang sedang hamil. Dia sampai terus terjadi kecelakaan itu. Saya di jalan raya langsung alhamdulillah langsung duduk, nggak ada kendaraan yang lain. Terus banyak datang orang menolong, saya dipinggirkan. Setelah dipinggirkan itu ada seorang ibu muda itu hamil, itu dia sedang hamil naik motor sendiri. Itu bilang begini, ya Allah Ibu, tadi saya tahu Ibu dari belakang itu, saya sudah khawatir dengan situasi Ibu, nanti kalau ada kendaraan besar gimana Ibu keadaannya. Dia nggak berani meninggal saya, sampai menunggui saya sampai situasinya tenang, sampai gimana dengan berhubungan dengan yang menubruk saya itu. Akhirnya saya itu pulang, diantarkan oleh orang itu ke rumah, sampai di rumah dengan berdarah, tapi saya tidak mau diobatkan oleh orang yang nubruk tadi, karena dia nggak bawa uang, nggak punya uang katanya begini. Ya sudah, diantarkan ke rumah saja. Alhamdulillah dari rumah itu langsung saya beri yudium pohon itu. Makanya siapapun yang punya yudium pohon itu dirawat, dipelihara, diperbanyak. Itu untuk darah itu bisa hilang, bisa tanpa dijahit, tanpa diobat, tanpa apa. Sampai di rumah itu sampai kakak saya bingung nanti kalau makannya gimana, disiapkan makanan supaya yang tepat masuk, makanan siap saji. Alhamdulillah saya yakin bahwa itu teguran Allah, Saya banyak bicara, saya banyak ini karena mulut saya itu yang nyosop itu sampai berdarah-darah di mulut, itu teguran dari Allah. Itu saya sadari betul. Alhamdulillah hanya berapa hari itu saya sudah bisa makan enak, kondisi enak. Alhamdulillah sampai hari ini berapa tahun ya, 5 tahun kalau enggak 6 tahun tuh saya masih sehat, panjang umur. Alhamdulillah. Pokoknya yang terpenting ini hari ini kita harus selalu ingat Allah. Tapi kalau ingat Allah itu seharusnya tetap berusaha di hati, jangan hanya di lisan, di hati. Apapun yang dibunyikan seperti Allahu Akbar, Allah Maha Besar, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, tuh hatinya berkata itu, harus tahu itu artinya apa yang diucapkan zikir itu. Ya, mudah-mudahan ini kisah nyata ibu. Lah ini ibu ini juga ada hikmahnya, ini ibu lupa. Ibu itu pernah berdoa minta sepeda mini yang ada keranjang depannya. Itu saya tapi nggak minta ke kakak, ke bapak, ke siapapun, nggak minta. Cuma saya di hati bilang, ya Allah saya ingin sepeda itu. Ternyata setelah kecelakaan itu terjadi, itu saya langsung oleh kakak saya itu diajak ke toko, dibelikan sepeda baru yang ternyata juga ada keranjangnya. Saya disuruh milih sendiri. Lah itu berarti apapun kalau kita berdoa mau dikabulkan Allah itu melalui lewat sesuatu yang terjadi yang tidak mengenakan, terus dikabulkan oleh Allah tuh ya juga bisa seperti itu. Pokoknya hari ini tuh yakin bahwa apapun yang terjadi di muka bumi ini tanpa izin Allah, baik buruk, enak tidak enak, itu pasti itu kejadian itu Allah yang menghendaki.
yakin itu. Lah itu seperti ibu itu, akhirnya ibu dikabulkan Allah. Sampai hari ini alhamdulillah ibu masih sehat, masih bisa naik sepeda itu, pengajian kemana sepeda itu masih ada. Hari ini malah masih kadang dikatakan baru, padahal sudah berapa tahun yang lalu setelah kecelakaan itu saya langsung dibelikan sepeda itu. Ya sudah, mudah-mudahan hari ini akan pilpres ini berkali-kali ibu selalu mengajak siapapun yang merasa warga Indonesia, jagalah persatuan dan kesatuan, jangan ribut siapapun. Kalau bisa sebelum memilih istikharah dulu yang mantap siapa. Mudah-mudahan Indonesia 5 tahun ke depan mendapatkan pemimpin yang benar-benar menjadi orang yang amanah, yang hanya takut kepada Allah, yang selalu ingat bahwa jadi pemimpin itu tanggung jawabnya dunia akhiratnya sangat berat. Mudah-mudahan pemimpin Indonesia 5 tahun ke depan diberikan pemimpin yang sholatnya bagus, selalu mengutamakan berjamaah, seandainya punya istri semuanya yang masih hari ini yang belum berkerudung selalu berjilbab biar membawa keberkahan untuk negeri ini. Ya sudah, mudah-mudahan ibu ini masih diberi sehat panjang umur. Kemarin bilang kalau mau buat lagi, ini alhamdulillah buat lagi. Terima kasih. Mudah-mudahan kita semua dijaga Allah, dilindungi Allah dalam pilpres ini. Jangan sampai ada kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan di negeri Indonesia tercinta ini. Selalulah siapapun pengajian dimanapun, sebetulnya kalau mau pengajian setelah atau sebelum itu mengirimkan khusus untuk pemimpin atau calon-calon Bapak Presiden, Ibu Presiden, supaya dijaga, dilindungi Allah dari perpecahan, bisa faati Rasulullah bibarakatil al-fatihah itu. Ya mudah-mudahan. Terima kasih, mohon maaf. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.